Di mata kuliah Pengsam ini tugasnya yang kelompok itu memaparkan sedikit informasi nih, memaparkan teknologi atau metode pengolahan sampah, kemudian yang individu itu aplikasi prinsip 3R. Tapi nanti setelah materi saya akan memberikan informasi tugas. Ini sudah, oh ya, ini belum ya, sedikit saya singgung tentang pengomposan. Jadi macam-macam pengomposan, salah satunya adalah dengan keranjang susun atau takakura. Kemudian yang ini ada aerator bambu. Jadi ada aerator bambu juga. Kemudian yang satu ada box bata atau boleh dikatakan bata terawang gitu. Jadi bata terawang atau bata yang apa ya, terawang ki arang-arang gitu ya. Kalau di apa istilah di Jogja itu terawang itu ya, ya kayak menerawang itu toh, kelihatan gitu, masih kelihatan karena fungsinya untuk aerasi. Ini ya, ini beberapa metode pengomposan gitu. Nah, kemudian ini aerator bambu. Ya, aerator bambu itu kalau saat ini memang orang jarang ya menggunakan sistem atau metode pengomposan seperti ini karena agak apa ya, ribet gitu ya. Harus membuat apa semacam kayak rumah-rumahan gitu yang berfungsi untuk penyangga dari kompos. Jadi bambunya dibuat demikian rupa sehingga ada atau terjadi aerasi. Suara saya terdengar nggak, Mbak? Mas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oh iya. Ini ya, ini bata terawang. Kalian bisa mencoba. Ya. Itu sampah organik yang sudah dipilah tentunya ya. Ditimbun di aerator bambu. Tinggi timbunan maksimum 120 cm, jadi 1 meter lebih. Kok ini ada tulisan bad network quality ya? Tapi yang jelas, yang penting, nah, sedikit terdengar. Nah, kemudian sampah ditimbun selama 30 hari dengan melakukan monitoring. Monitoring itu tentunya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kompos, misalnya suhu, kemudian kelembaban, kemudian kelembaban berarti di situ ada proses jadi dibalik. Nah, setelah umur kompos 30 hari, maka timbunan dibongkar. Nah, kemudian di sini ada masa pematangan kompos selama 15 hari. Jadi setelah ini toh ditimbun di sini, kemudian dimatangkan selama 15 hari. Ini adalah beberapa teknik pengomposan. Salah satunya adalah dengan aerator bambu. Kalau kurang sudah ya. Nah, kalau yang hari ini saya akan menyampaikan tentang vermikompos. Vermikompos. Apa itu vermikompos? Saya mau minta tolong salah satu untuk membacakan. Ini siapa yang terlihat di laptop saya ini ya? Mbak Jilbab apa ini ya? Agak abu-abu, bajunya coklat, siapa ya? Kok nggak ada identitasnya ya? Siapa ini? Halo. Ada Rizky, Mbak Rizky, terus ada siapa ini yang kelihatan ini siapa ya? Nggak ada identitasnya, jadi Bu Sri nggak tahu ini.
Ayo dibacakan ini, siapa yang mau membacakan? Saya boleh, Bu. Oh iya, siapa nih? Rizka Amelia, Bu. Oh iya, Rizky ya, Rizky Amelia. Silakan Mbak Rizky Amelia. Oh ya, saya bacanya sampai mana ya, Bu? Sampai itu toh, cacing tanah itu toh. Oh iya, baik, Bu. Vermikompos. Salah satu teknologi pupuk organik yang terkenal saat ini adalah vermikompos. Apa itu vermikompos? Menurut Vincentia K., mahasiswi Fakultas Bioteknologi Universitas Duta Wacana Yogyakarta, vermes berasal dari bahasa Latin yang berarti cacing dan vermicomposting adalah pengomposan dengan cacing. Sehingga vermicomposting campuran kotoran cacing tanah atau casting dengan sisa media atau pakan dalam budidaya cacing tanah. Sederhananya, vermikompos merupakan pupuk organik yang dibuat dengan bantuan cacing. Secara alamiah, proses ini terjadi di alam dan hampir semua jenis cacing tanah bisa digunakan untuk membuat vermikompos. Namun ada beberapa jenis cacing tanah yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu Eisenia foetida atau cacing tiger dan Lumbricus rubellus atau cacing tanah merah. Yes. Ya, terima kasih Mbak Rizky Amelia sudah membacakan pengertian tentang vermikompos. Jadi vermikompos itu intinya adalah pengomposan sampah organik tentunya ya, dengan menggunakan bantuan cacing tanah. Jadi cacing tanah itu sebetulnya ya kalau di sini dijelaskan hampir semua cacing tanah bisa digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi vermikompos. Nah, terus cacing yang seperti apa sih? Jadi sebetulnya ada beberapa jenis cacing tertentu di sini ya. Jadi ada cacing Eisenia foetida atau cacing tiger maupun Lumbricus rubellus atau cacing tanah merah. Nah, ini beberapa waktu yang lalu tahun 2016 itu saya sama timnya Pak Indra, jadi saya, Pak Indra, Pak Irawan itu ya. Jadi waktu itu membuat vermikompos juga ya, jadi membuat vermikompos juga. Tapi nanti foto-fotonya nanti saya sampaikan nanti ya. Tapi nanti ini tentang teori vermikompos dulu, ya. Nah kemudian ini ada beberapa penelitian ya yang telah menunjukkan bahwa cacing tanah itu mempunyai kemampuan untuk mendekomposisi. Jadi mendekomposisi bermacam-macam limbah organik seperti feses hewan, kemudian lumpur yang berasal dari saluran pembuangan air, sisa hasil panen, limbah pertanian, kemudian limbah pasar, limbah dapur dan sebagainya. Bahkan ini menurut penelitian Zedaf et al. Tahun 2010 itu mengatakan bahwa vermikompos itu dapat diaplikasikan untuk mengompos feses manusia, sementara hasil penelitian dari Badrus Zaman ya, Pak Badrus apanya ini ya? Nggak tahu ini Badrus Zaman, oh bukan ya, Badrus Zaman DZ 2016 menunjukkan bahwa campuran feses sapi dan jerami padi menghasilkan kualitas vermikompos yang optimum, yaitu kandungan N-nya sekian, P-nya sekian, kemudian K2, Ca, Mg. Ini menurut Vincentia 2018. Nah, sekarang kelebihan vermikompos itu apa? Ini karena saya ngambil dari Kompasiana ya, jadi bahasanya masih seperti ini ya. Jadi kelebihan dari vermikompos itu lebih mudah dibuat gitu. Dibuat, kemudian murah, waktunya singkat, ramah lingkungan lagi. Nah, kemudian mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu dengan konsentrasi yang sangat pas gitu dengan kebutuhan tanaman gitu. Kemudian mempunyai kemampuan untuk menahan air sampai
Prosentasinya 40 sampai 60%. Terus bisa memperbaiki struktur tanah, menetralkan pH tanah dan lain-lain ya. Ini adalah kelebihan dari vermicompost. Kemudian ini ada, kalau ini bukan dari Kompas ya, ini dari wordpress.com. Ini apa tadi ya? Vermicompost adalah kompos yang diperoleh dari hasil perombakan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah. Ini sama sebetulnya ya. Nah, sekarang kandungan vermicompost itu apa sih? Oh, kandungannya itu sebetulnya bermacam-macam ya, termasuk unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama adalah humus. Humus itu lapisan tanah yang subur gitu, yang berada biasanya di topsoil gitu. Kemudian hormon pertumbuhan tanaman, mikroba tanah. Nah, kualitas kompos itu tergantung pada jenis bahan media dan pakan yang digunakan. Jenis cacing, kemudian umur vermicompost. Vermicompost yang baik itu ditandai dengan adanya warna hitam kecoklatan, tidak berbau dan bertekstur remah dan matang. Siapa di antara kalian yang sudah pernah membuat kompos? Mungkin bukan vermicompost, tapi kompos biasa. Siapa? Ayo, siapa? Rizky pernah? Mbak Rizky Amelia? Ya, Bu. Sudah pernah membuat kompos kamu? Belum, Bu. Belum. Pernah melihat kompos asli gitu? Bener, kompos bener-bener bukan gambar. Saya lupa, Bu, tapi sepertinya belum pernah, Bu. Kok belum toh? Mahasiswa teknik lingkungan itu harus sudah. Kamu ini enggak? Kamu punya tanaman enggak di rumah? Ada, Bu. Loh, kamu pupuk pakai apa? Saya kurang tahu, soalnya bukan saya yang ngerawat, Bu. Oh, tapi Waduh, sing rawat sapa? Ibu. Sebentar ya, saya di WA Pak Har sebentar. Oh iya, Bu. Ya, Mbak Rizky belum pernah ya yang merawat tanaman. Siapa tadi? Petugas taman? Bukan, Bu. Ibu yang ngerawat. Waduh, Mbok kamu itu bantu. Iya, Bu. Kamu kan mahasiswa teknik lingkungan. Biar kamu ngerti kompos itu yang jadi kan gini. Kalau menurut saya mahasiswa teknik lingkungan itu memang harus apa ya? Ya harus bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan itu. Contohnya ilmu-ilmu yang sederhana saja. Contohnya ini bukan vermicompost ya, kompos saja. Jadi kompos itu kan bisa dibuat dengan teknik yang sederhana, tidak harus pakai cacing, tidak harus pakai takakura, tapi pakai apalah ember atau apa gitu, atau drum gitu ya bisa. Atau di tanah aja, di tanah itu bisa kok. Kayak tadi ada teknik aerasi bambu itu bisa.
atau bata terawang. Nah, biar kalian itu ngerti. Kalau pernah megang kompos itu, kalian bisa ngerti bahwa kompos yang bagus itu kalau dipegang itu teksturnya ku remah. Remah tahu nggak? Tahu nggak? Ayo, Riz. Temenmu siapa tahu Riz ini? Ntar tak cek ya. Rizky Amelia, Bu. Rizky Amelia. Ya. Kasih rekomendasi temenmu, Riz. Rahmalia, Bu. Rahmalia. Oh, Rahmalia ki Lia, Mbak Lia. Iya. Mbak Lia. Mbak Lia sudah pernah megang kompos belum? Iya, Bu. Gimana, Bu? Mbak Lia ini kan tetangga saya nih di dekat rumah saya nih. Mbak Lia, kamu sudah pernah megang kompos belum? Kayaknya tuh pernah megang buku tapi nggak tahu itu kompos apa bukan sih, Bu. Oh, kok nggak tahu. Coba ya, besok kalau beli itu kompos di tempat Mas Koni itu loh, ada punya. Ya. 10.000 itu sebagor itu. Nah, terus nanti diuji coba di tanamanmu. Nah, di kompos yang bagus itu teksturnya remah. Remah tahu nggak ini loh ini. Jadi ada teksturnya remah. Remah itu kalau bahasa Jawanya kemepiur. Tahu nggak ya kemepiur ya? Tahu? Tahu, Bu. Tahu ya? Ya, kemepiur. Jadi kalau di apa sih istilahnya? Ya kalau dipegang itu kemepiur gitu. Keres-keres gitu loh, keres-keres kayak crispy gitu ya. Jadi bukan kayak bubur gitu, tapi remah. Jadi itu tandanya kompos itu sudah matang dan bagus. Kemudian tidak berbau. Nah, kompos itu tidak berbau, padahal itu dari sampah loh. Itu dari sampah organik, kemudian ada yang dicampur dengan kotoran sapi, kotoran kambing, dan sebagainya. Tapi tidak berbau, benar-benar tidak berbau. Nah, terus warnanya itu hitam kecoklatan, coklat kehitaman. Jadi kalau kompos yang bagus itu warnanya coklat kehitaman. Jadi bukan hitam kelam itu bukan ya. Kalau hitam kelam itu kayak kayak gambut itu ya. Bukan seperti itu. Kalau kompos lebih remah gitu. Nah, kemudian ada rasio C per N. Rasio C per N-nya itu kurang dari 20. Jadi rasio C per N ini tentunya diukur dengan uji di lab gitu ya. Saya mengharapkan mahasiswa teknik lingkungan sudah pernah lah paling tidak sudah pernah megang kompos gitu. Beli aja, silahkan beli di tempat-tempat orang jual tanaman itu, kemudian diamati. Nah, syukur-syukur misalnya buat sendiri, ini saya pengen buat sendiri, kompos gitu. Nggak apa-apa. Ditunggu aja nanti sekitar 1 bulan itu kan itu sudah jadi ya. Tapi memang kadang-kadang memang timbul hewan-hewan kecil gitu ya yang semacam ulet, kemudian kayak belatung dan uret. Saya pernah itu beli di tempat taman itu ya, di orang jual taman itu ada uretnya. Tapi saya alhamdulillah nggak takut sih kalau uret itu kan ulet tapi besar itu. Nah, kemudian aplikasi vermikompos. Aplikasi vermikompos itu dapat digunakan sebagai pupuk organik tanaman sayur mayur, buah-buahan, bunga padi dan sebagainya ya. Itu. Terus keunggulan vermikompos itu apa? Nah, keunggulannya ini. Oh iya, vermikompos juga bisa digunakan untuk memupuk rumput di padang golf. Bisa ya, bisa digunakan itu. Keunggulan vermikompos yang pertama adalah vermikompos mempunyai kemampuan menahan air ya tadi 40-60%, sehingga mampu mempertahankan kelembaban tanah. Kemudian memperbaiki struktur tanah dan menetralkan tanah, pH tanah. Vermikompos kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, contohnya misalnya NPK, CAMG dan sebagainya.
membantu menyediakan nutrisi bagi tanaman, meningkatkan kesuburan tanah, membantu proses penghancuran limbah organik. Vermikompos berperan memperbaiki kemampuan menahan air. Ini sudah tadi. Nah, sekarang cara membuat vermikompos itu, pembuatan vermikompos dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan bahan. Nah, bahan-bahan dikumpulkan, bahan organik tentunya ya. Misalnya ada rumput-rumput, jerami, sisa-sisa daun. Daun-daun itu yang berguguran itu, kemudian sisa makanan dikumpulkan. Nah, termasuk ini kalau misalnya ada kotoran ternak itu bisa itu, kotoran kambing atau kotoran sapi gitu ya. Nah, kemudian ada tahap fermentasi substrat. Tahap fermentasi substrat itu yang pertama itu mencacah atau memotong-motong material yang digunakan untuk kompos tadi dicacah-cacah dulu supaya membantu proses dekomposinya itu cepat gitu. Jadi kalau besar cacing nggak mau itu, lambat itu makannya. Tapi kalau sudah dipotong-potong itu cacingnya senang. Kayak daun-daun, kubis, ada limbah-limbah atau sampah-sampah pasar itu senang sekali tuh kompos cacing tanah. Kemudian setelah dicacah menyusun atau ditumpuk gitu ya, ditumpuk secara bergantian antara sampah dedaunan, kemudian kotoran ternak. Nah, ini kalau ini ada ketentuannya sih, ini volumenya sekitar ini ya, misalnya 1 meter kali 1 meter. Kemudian menutup terpal atau karung beras atau trash bag yang bahan yang mampu menahan air lah gitu ya. Kemudian diaduk 3 hari sekali hingga 2 minggu. Nah, kompos dasarnya sudah jadi nih, kira-kira sekitar 2 minggu itu sudah jadi. Terus ini yang tahap fermentasi, ini sudah ya ini ya tadi ya. Tahap composting sampah oleh cacing. Jadi kompos yang sudah jadi dimasukkan ke dalam ember atau wadah. Masukkan cacing ke dalam wadah tersebut. Nah, biarkan selama kira-kira 2 minggu. Vermikompos siap digunakan. Jadi intinya kita membuat kompos dulu secara biasa, kemudian baru digunakan untuk starter vermikompos gitu ya. Ini kan kompos yang sudah jadi tadi, yang sudah diolah tadi, kemudian dimasukkan di wadah, di ember. Nah, baru dimasukin cacing gitu, cacing-cacing Lumbricus rubinus tadi. Nah, kemudian dibiarkan selama 2 minggu. Sebetulnya secara real itu nggak sampai 2 minggu ini sudah jadi. Karena Bu Sri pernah membuat ini. Penggunaan vermikompos. Setelah jadi, vermikompos dapat digunakan. Contoh takarannya adalah sebagai berikut. Untuk tanaman dalam pot, 1 kilo vermikompos dicampur dengan 3 kilo tanah. Jadi tidak semuanya vermikompos ya, kalau mau memupuk dengan pupuk vermikompos itu. Jadi ada proporsinya. Jadi 1 kilo vermikompos dicampur dengan 3 kilo tanah. Perbandingannya 1:3 gitu ya. Nah, kemudian untuk 6-10 kilo vermikompos itu dipakai 10 meter persegi luas lahan. Nilai ekonomis vermikompos sekarang. Untuk membuat vermikompos tidak membutuhkan biaya yang mahal, tidak mahal kok. Cacingnya juga sebetulnya ada itu. Ya sebetulnya kalau cacing tanah biasa sih murah, tapi karena ini cacing Lumbricus itu memang harganya ya agak lebih tinggi dibandingkan cacing tanah biasa. Kemudian peralatan dan bahan atau teknologi yang digunakan itu sederhana. Tempat, lahan pembuatan vermikompos relatif kecil. Dapat dikerjakan oleh anak-anak atau bahkan oleh lansia gitu ya. Pria maupun wanita bisa kok melakukan ini.
bahan media atau pakan cacing itu bisa dibeli. Dapat mengurangi jumlah sampah organik sekian ya, sampai 10-40% dari jumlah beban bahan organik yang ditumpuk. Nah, ini pengertian vermikompos. Kemudian ini Bu Sri mau memperlihatkan apa kegiatan Bu Sri nih tahun 2016 nih. Ini Bu Sri sama Pak Indro. Ini di daerah Dalangan ya. Di Dalangan itu di bawahnya Tekelan ya, di dekat Tekelan, di mana itu? Sumogawe ya. Sumogawe Getasan Kabupaten Semarang, di Kabupaten Semarang ini. Ini ada Bu Sri, ada Pak Indro. Sebenarnya ada beberapa mahasiswa ini nggak kefoto. Ada mahasiswa tahun angkatan 2012 ya waktu itu ya. Jadi ini saya sama Pak Indro memberikan sosialisasi ke warga terkait dengan pengelolaan sampah di daerah Dalangan. Kemudian waktu itu kami membuat reaktor. Reaktornya ini kok mirip kuburan ini ya. Jadi ini ada apa paranet. Paranet itu fungsinya untuk menjaga kelembaban di sini. Jadi ini reaktor ini kami buat. Nah, kami buat tim kami Pak Irawan, ini Pak Irawan, ada saya, ada Pak Indro. Kemudian ini ada siapanya ini ya. Bu Sri lupa ini mahasiswa atau siapa ini. Nah, ini reaktornya itu kami buat ukurannya sekitar 1 meter kali berapa ya? 3 meter kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi ada beberapa reaktor di daerah Dalangan, Kabupaten Semarang. Reaktornya dibuat dari batu bata biasa, dikasih beton gitu ya, beton apa? Beton bertulang ini. Jadi ada ada besi-besinya, kemudian ada penutupnya juga, ada tiang, ada penutupnya di paranet. Ini fungsinya untuk menjaga kelembaban di reaktor ini. Jadi biar cacingnya itu nggak pergi. Kalau panas itu cacingnya pada lari. Nah, ini ditutupi paranet. Ini tahun 2016. Nah, ini reaktornya ini ya, reaktornya ini Pak Indro sedang memberikan pengarahan ini ke waktu itu namanya Pak mitra kami namanya Pak Slamet. Jadi ada Pak Slamet yang petani sekaligus peternak di sana di Dalangan ya, di Sumogawe, Dalangan, Kabupaten Semarang. Jadi di sekitar ini tuh ini rumahnya Pak Slamet. Kemudian kami membuat reaktor di sebelah rumah. Di belakang rumahnya ini ada kambing. Nah, kotoran kambing itu banyak di sini, ada kotoran kambing. Kemudian sebelum ke rumahnya Pak Slamet itu ada pasar. Namanya Pasar Salatiga, itu di Salatiga ini ya. Jadi lewat Salatiga itu ada pasar kecil. Nah, di pasar kecil ini banyak sampah organik. Banyak itu waktu itu ya. Banyak kemudian diambil oleh tim kami, dibantu mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu ada beberapa itu. Waktu itu ke sana naik 2 mobil kok. Jadi mahasiswa mengambil di sampah yang ada di pasar di daerah jalan menuju ke rumahnya Pak Slamet itu di Kabupaten Semarang. Kemudian diolah di reaktor ini. Nah, setelah diolah, ini pembuatan vermikompos dilakukan dengan menggunakan bahan utama limbah peternakan, yaitu kotoran, sisa pakan, dan sisa kandang dari limbahnya peternakannya Pak Slamet tadi ya. Kemudian difermentasi. Limbah peternakan tadi difermentasi ke dalam reaktor vermikompos. Nah, proses berikutnya adalah ini terjadinya dekomposisi limbah peternakan dan limbah pasar oleh cacing lumbricus.
Jadi cacing lumbricus rubellus dan tiger. Selama 4-10 hari kok, nggak sampai 2 minggu. Kalau tadi di teori yang di Kompas tadi sampai 2 minggu. Enggak, tapi kenyataannya nggak lama. Jadi nggak sampai 2 minggu, berarti hanya 4-10 hari itu sudah jadi. Nah, kemudian hasil pupuk vermikomposnya secara fisik terlihat sangat baik karena berbentuk remah ya, remah. Remah memiliki kandungan air yang cukup, jadi tidak terlalu basah, tapi juga tidak terlalu kering. Nah, kemudian produk vermikompos hasil produksi. Jadi Pak Slamet itu anggota kelompok tani ngudi makmur ya. Ini saya ambil dari laporan pengabdian saya. Nah ini loh, ini siapa yang belum pernah memegang kompos? Ini tangannya sopo ya, Pak Indro apa ya? Pak Indro apa Pak Irawan ya? Yang jelas ini bukan tangannya Bu Sri nih. Siapa ini? RN siapa ya RN? Saya, Bu. Mbak Rahmalia? Iya. Oh, Mbak Rahmalia. Oh ya. Mbak Rahmalia, kasih rekomendasi temenmu satu yang laki-laki, Mbak. Laki-laki, Bu. Iya, laki-laki. Satrio Nungki, Bu. Oh, Satrio Nungki, aduh. Ya, Mas Bu. Satrio. Dalam. Satrio, kamu sudah pernah membuat kompos? Belum, Ibu. Belum pernah. Belum ya. Belum Waduh, pernah. megang kompos sudah belum? Belum pernah juga. Duh, ini mahasiswa teknik lingkungan harus harus apa itu terjun, terjun ini maksudnya terjun ke lapangan gitu maksudnya. Harus sudah pernah megang kompos, pernah megang apa itu kompos ya baik di Takakura maupun kalau vermikompos memang nggak semua nggak jarang dijual juga ini kalau nggak membuat juga nggak sepertinya nggak ada ini. Belum pernah toh Satrio? Oh belum pernah ini. Belum pernah. Ini sepertinya tangannya mahasiswa ini namanya Mas Randy ini. Mas Randi ada waktu itu ada Randi. Ada Mas Randi, ada apa? Banyak ini di sini. Di belakang ini ada beberapa mahasiswa. Salah satunya adalah Mas Randi. Jadi ini yang dikatakan remah. Remah itu seperti ini. Jadi kemepure. Jadi komposnya itu kemepure, tidak tidak lengket gitu, tidak lengket di di tangan ini ya. Nah, ini adalah kompos yang sudah bagus, sudah jadi dan ini tidak sampai 2 minggu, waktu itu nggak sampai 2 minggu. Jadi Mas Randy Purba ya namanya, Randy Purba. Terus ada siapa ya? Bu Sri agak lupa namanya. Randy, ada Fitri, ada macam-macam. Satu waktu itu satu mobil kok ke sana. Nah, ini adalah kompos yang sudah jadi yang dibuat oleh kami, tim kami, Pak Indro, Pak Irawan, Bu Sri, dan mahasiswa. Waktu itu tidak membutuhkan waktu lama untuk mengolah apa itu sampah pasar yang dari pasar Salatiga itu enggak lama itu bahkan tidak ada 10 hari itu. Jadi cacingnya tuh lahap sekali ya, cuman ini sayang kok nggak ada gambar cacingnya ya. Sri tadi agak lupa tadi, padahal sebetulnya ada itu cacing yang kami gunakan itu ada. Jadi ada cacing. Ya sudah nggak ada gambarnya, tapi ini ada gambar nih. Nah, ini adalah kompos dari hasil oh salah ya, ini judulnya ya.
Nah, ini adalah salah satu kompos dari hasil tim kami, tim kelompok tani Ngudi Kamulyan. Kami punya mitra namanya kelompok tani Ngudi Makmur sama Ngudi Kamulyan di desa ujung-ujung. Di Ngudi Makmur itu di ujung-ujung, kemudian Ngudi Kamulyan itu di Dalangan kalau nggak salah ya, di Kabupaten Semarang. Nah, ini mitra kami. Hasil kami membuat kompos seperti ini didanai oleh Dikti. Jadi dari DRPM Dikti ya waktu itu ya. Di tahun 2016 ya, 16. Jadi waktu Bu Sri mau apa awal-awal kuliah itu. Nah, ini komposnya ini sudah dijual ini. Dijual oleh Pak Slamet tadi yang ketua kelompok tani Ngudi Kamulyan ya sama Ngudi Makmur tadi. Jadi dijual di tempat orang jual tanaman gitu. Segini tuh kalau nggak salah 10.000 waktu itu ya, 10.000. Kami juga bawa ke kampus waktu itu ya tahun 2016. Seneng, jadi seneng lah kalau sudah pernah membuat kompos terus hasilnya kok bagus gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan itu seneng. Jadi ada rasa apa kepuasan tersendiri gitu. Jadi pada waktu itu kami didanai oleh Dikti gitu, oleh Dikti ya. Sama saya Pak Indro, Pak Irawan. Itu ya. Ini kompos vermi kompos. Sebetulnya ini masih waktu itu ya, masih saya simpan itu ininya. Komposnya masih saya simpan. Kemudian karena di bank sama saya itu kan sering ada tamu itu ya waktu itu saya perlihatkan terus ada yang minta gitu jadi habis sekarang. Habis ya. Nah, terus ini adalah hasil apa pembibitan tanaman yang dilakukan oleh Pak Slamet ya di sana di Ngudi Kamulyan sama Ngudi Makmur ya di Dalangan di mana Kabupaten Semarang itu. Ini dipakai untuk memupuk pohon jeruk ya, jeruk. Jadi ada pohon jeruk, kemudian ini ada pohon ini banyak pohonnya, ada keladi, ada kangkung, ada macam-macam sebetulnya di sini. Ya, tuh. Nah, terus nah ini kan gambar vermicompost juga. Jadi kalau kita lihat ini nah, ini vermicompost. Jadi vermicompost ini bisa kalian aplikasikan kalau kalian nanti KKN gitu ya. Misalnya KKN ya diaplikasikan bagus ini. Ini remah sekali nih komposnya ya. Ada pertanyaan enggak? Halo. Halo, ada pertanyaan tidak tentang kompos, vermikompos? Tidak ada ya? Ya sudah, kalau tidak ada enggak apa. Ini jam berapa? 13.42. Saya carikan dulu beberapa gambar kalau nanti ada ya. Karena ini terbatas ini gambarnya.
Wah, ternyata gambar-gambarnya masih di laptop saya yang lama ini, belum ketemu ini. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ada, Bu. Belum ya? Maaf, Bu. Pengen nggak sih? Hah? Ini ada yang belum absen, boleh minta QR barcode-nya lagi nggak ya, Bu? Oh iya iya. Ya, saya kirim lagi sebentar. Terima kasih, Saya kirim, Bu. Mbak. Bentar, Mbak. Iya, Bu. Sudah saya kirim, Mbak Rizky. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, jadi vermikompos yang waktu itu pernah kami buat ya dari tim kami sama kelompok tani ternak Ngudi Kamulyan dan Ngudi Makmur di Salatiga di Kabupaten Semarang itu sudah diuji. Jadi waktu itu kami uji. Saya ujikan di lab. Yang menguji itu ada mahasiswa sama Mbak Farida ya waktu itu, Mbak Farida. Jadi rasio C per N, kemudian ketentuan atau standar-standar yang harus dipenuhi di standar kompos itu sudah terpenuhi. Jadi ada standarnya tuh kompos itu
standar Permentan nomor 70 tahun 2011 itu sudah memenuhi. Jadi artinya bahwa kompos yang kami buat itu, tim kami buat itu sudah memenuhi standar. Jadi kalau dipakai untuk pupuk kemudian dijual itu sudah layak karena sudah, dan ini sudah ada sertifikatnya gitu, ada sertifikat uji lab gitu ya, sertifikat uji lab yang dilakukan di lab teknik lingkungan waktu itu ya tahun 2016. Jadi sudah bisa dipasarkan ini. Hanya memang waktu itu ya karena saya terus sekolah ya, kan 2016 itu saya sudah sekolah di awal-awal sekolah saya gitu. Kemudian saya nggak ada waktu untuk ngurusin kompos ini. Padahal sebetulnya ini sangat potensi sekali gitu ya, sangat potensial sekali. Itu yang wah sayang sekali. Artinya sudah berhasil, sudah diuji itu sudah sesuai dengan Permentan nomor 70 tahun 2011. Itu ya. Dan ini sudah menghasilkan beberapa tulisan, ada jurnal, kemudian ada laporan-laporan tugas akhir mahasiswa. Ya, salah satunya adalah Mas Randy Purba itu. Itu ya sedikit informasi tentang vermikompos. Vermikompos dari vermikompos yang sudah kami buat. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, tapi harapan saya sebagai dosen mata kuliah pengolahan sampah, kalian ya mahasiswa harus sudah menerapkan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah dosen berikan gitu ya. Jadi salah satunya adalah ilmu tentang vermikompos, ilmu tentang takakura, ilmu tentang maggot misalnya ya. Ilmu tentang maggot misalnya. Gitu. Karena siapa lagi yang akan mengaplikasikan kalau bukan kalian gitu ya. Kalau Bu Sri sudah tahun 2016. Yang takakura sudah tahun 2009 gitu. Nah, maka saat ini jatahnya kalian untuk mengaplikasikan itu biar kalian juga ngerti banget cara mengkompos itu seperti apa. Kemudian ini kan tadi ada beberapa cara ya, ada beberapa teknik. Nah ini ya, ini kalau kita lihat ya sebetulnya ada yang bata terawang tapi tadi nggak cukup waktu untuk mencari-cari filenya ini saya. Yang ini, yang bata terawang ini sebetulnya aplikatif sekali. Karena kalau akan berbeda dengan yang ini, yang kalau bambu itu kan harus mengupayakan bambu ya. Sementara di Semarang ini kan pohon bambu agak jarang, beda dengan daerah-daerah lain, misalnya di Temanggung, di Jogja, di daerah-daerah Jawa Tengah gitu, Provinsi Jawa Tengah itu kan masih banyak bambu, tapi kalau di kota Semarang sendiri kan agak jarang. Jadi memang agak nggak mudah juga ini diaplikasikan di sini. Tetapi kalau ini yang bata terawang ya atau box bata itu lebih mudah. Dan ini bata terawang ini dibuat bisa dari batako misalnya. Batako kemudian disusun sedemikian rupa sehingga ada sirkulasi udara yang masuk untuk pengoksigenan yang ada di dalam sini di proses pengomposan. Itu ya. Itu namanya bata terawang. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini yang aplikasi bata terawang ini sudah diterapkan oleh Pak Satori ya, ada namanya Muhammad Satori. Bapak Muhammad Satori itu dekan dari Fakultas Teknik di Universitas Islam Bandung ya. Itu beliau adalah salah satu pegiat lingkungan di Kota Bandung
itu sudah pernah mengaplikasikan ini. Kalau Bu Sri belum pernah ini aplikasi Bata Terawang ini. Dan di sana sangat aplikatif sekali dan berhasil gitu. Karena banyak sekali sampah-sampah organik yang diolah di Bata Terawang ini. Di aerator Bata Terawang. Tetapi memang ini sangat rentan dengan tikus gitu ya. Tikus bisa masuk di sini. Tetapi ini kalau diaplikasikan di mana ya, di skala-skala RT gitu misalnya ya, di RT tertentu gitu, di RT kalian gitu, bisa membuat Bata Terawang ini. Kalau misalnya Bu ini bau nggak? Kalau dikasih biostarter atau biostarter atau bioaktivator itu tidak bau. Jadi karena biostarter atau bioaktivator itu bisa membantu lebih cepat atau mempercepat proses dekomposisi atau degradasi sampah organik. Jadi nggak sampai bau, ini sudah dimakan oleh atau diurai oleh mikroorganisme. Kalau bau berarti itu terjadi pembusukan. Artinya kompos yang ada di sini, pengomposan yang ada di sini prosesnya ada tidak sempurna gitu, karena timbul baunya itu bau busuk gitu, bukan bau kompos. Kalau bau kompos itu baunya relatif nggak berbau gitu. Kompos itu kayak tanah gitu baunya, bau tanah kalau kompos gitu ya. Jelas ya, jelas nggak sih ini Bu Sri jelasin? Kalian ngantuk enggak ini? Jelas, Bu. Jelas Belum. ya? Heeh. Mau menerapkan? Siap gitu toh. Lah kan menerapkan kapan nggak ngerti. Kan nggak harus besok, nggak harus ini ya. Besok kalau saya sudah jadi ibu rumah tangga gitu, Mbak Rizky. Ya. Siap, Bu. Iya. Mestinya iya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang berwawasan lingkungan atau ibu rumah tangga yang environmental engineer. Gitu ya. Ya, Bu. Itu jadi besok Mbak Rizky tak tanya itu, kamu sudah membuat kompos Mbak? Udah, Mbak lihat juga sudah Bu, ini Bu tanaman saya sudah tak kasih kompos gitu, ya. Itu ini sudah ya kompos, vermikompos. Terus apa tadi? Tadi yang belum mana ya? Ini apa ya? Oh ya, ini hasil uji kami ya, kompos kami tadi yang ini tadi sudah diuji di lab TL, teknik lingkungan, bener ya, di lab TL ya. Ya, setahu saya waktu itu yang uji Mbak Farida kok. Nah, ini standar permentannya 2011 itu seperti ini. C-nya ini hasil ujinya sekian. Ya, memang belum ini sih, maksudnya masih di bawah, tapi rasio C per N-nya sudah memenuhi nih ya. Rasio C per N dari karbon nitrogennya itu sudah memenuhi. Nah, kalau sudah memenuhi berarti kompos itu aman bisa diaplikasikan untuk memupuk. Karena kalau tidak memenuhi itu biasanya bisa juga tanaman menjadi kuning misalnya, karena terlalu banyak nitrogen N, rasionya nggak standar, bisa juga seperti itu. Kalau parameter C, N, P itu memang agak tidak mudah itu untuk mengatur gitu waktu itu ya. Jadi kalau contohnya misalnya P ini berasal dari, kalau yang saya tahu itu yang pernah saya baca itu P itu bisa dari berasal dari materialnya atau bahan bakunya berasal dari pohon johar misalnya. Pohon ini bukan pohon johar.
pohon apa itu kalau yang di Jogja itu namanya si teresede. Pohon teresede. Pohon teresede itu mengandung CNPK yang wah luar biasa bagus itu. Biasanya dipakai untuk pupuk. Pohon teresede ya. Itu. Kemudian ini ya. Nah, ini hasil ujinya. Itu sudah sesuai dengan standar. Itu terus apa? Oh ini ya tugas ya. Tugas. Tugas kelas. Tugasnya ada 2, individu, sifatnya individu sama tugas kelompok. Tugas individu, setiap mahasiswa wajib mengaplikasikan prinsip 3R. Reduce, reuse, recycle. Bukti tugas, foto. Atau misalnya, Bu, saya pengen tugasannya itu tak video kemudian dikirim ke Bu Sri. Silakan nggak apa-apa di video. Tapi jangan terlalu berat, jangan terlalu lama ya. Video yang ini aja, yang singkat-singkat saja, misalnya 2-3 menit gitu aja. Ya. Satu mahasiswa satu foto dan aplikasi prinsip 3R. Silahkan kalian bebas memilih. Yang penting itu 3R. Misalnya, Bu, saya mau membuat kompos, mau saya video, mau tak kirim Bu. Oh, enggak apa-apa. Silahkan. Bu, saya mau membuat tikar dari kopi, bungkus kopi. Oh, enggak apa-apa, silahkan. Saya mau membuat kompos dengan teknik metode Takakura method misalnya. Oh, silakan. Oh, saya mau buat mengolah sampah organik saya, Bu, di dapur itu dengan maggot. Wah, silakan. Saya senang itu. Ya. Jadi biar kalian itu sudah mengaplikasikan. Biar tidak hanya teori saja, tidak hanya wah kalau teori banyak itu di internet itu. Cara membuat kompos dengan Takakura method. Cara membuat kompos dengan vermikompos. Cara membuat pupuk cair misalnya. Cara membuat pupuk cair. Cara membuat bla 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 macam-macam ya. Nah, nanti dibuktinya dengan foto. Fotonya dikumpulkan di Kormat. Jadi ya, foto-foto itu kemudian entah nanti caranya gimana, nanti yang penting Kormatnya nanti bisa diskusi dengan Bu Sri. Nah, ini yang tugas individu. Yang tugas kelompok itu setiap kelompok memaparkan suatu teknologi atau metode pengolahan sampah anorganik. Ini yang anorganik ya. Atau boleh misalnya, Bu, saya ingin yang organik tapi dengan teknologi, oh nggak apa-apa. Ya organik sama anorganik nggak apa-apa. Presentasi dimulai minggu depan. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 7 mahasiswa. Ini Kormatnya Mbak Rizky ya? Rizky. Iya, Bu. Rizky, ada pertanyaan? Karena nanti pertanyaan itu lewat kamu loh Mbak Riz. Iya, Bu. Mungkin mengulangi yang tugas individu itu nanti hanya dikumpulkan dalam foto gitu ya, Bu? Yang tugas, ya. Kalau untuk tugas terserah. Ini terserah mau video, mau foto. Cuman kalau video kan memang agak berat ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dikumpulkan dalam satu folder gitu. Oh iya, video singkat. Sederhana saja. Sederhana. Kalau untuk tugas kelompoknya itu nanti semua kelompok maju gitu ya, Bu? Iyalah, maju. Kan dimulai minggu depan. Minggu depan itu kan berarti minggu ke berapa ya? 5 ya. 5, 6, 7 kan masih ada 3 toh? 3 minggu ya. Nanti kalau nggak bisa tak nunutkan di kelas yang sore. Kelas sore kan cuma sedikit mahasiswanya. Oh iya, Bu. Ya, Untuk bisa. tugas kelompoknya hanya PPT saja, Bu?
PPT saja. PPT saja. PPT-nya nanti ya kumpulin seperti biasa, dikumpulin dalam folder. Kelompok A, kelompok B gitu. Nanti kelompok B berarti Rizky yang koordinir. Iya, baik Bu. Untuk yang tugas individu itu harus memuat 3R semuanya atau boleh hanya Bu? Oh, salah satu. Oh, salah satu aja. Salah Iya. satu ya, nanti GR semua, waduh nanti berat juga itu. Ya sebetulnya nggak berat sih kalau sudah pernah melakukan, nggak berat. Kalau misalnya, Bu saya pengen tiga-tiganya, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Ya, tapi jangan reduce semua loh ya. Ya reduce kan enak, cuman paling bawa ke belanja, bawa tas sendiri gitu terus dipoto. Jangan. Kalau reduce berarti tambah reduce. Recycle ya. Paham ya? Bu Sri mau bertanya, Ya. untuk yang tugas individu pengumpulannya kapan ya Bu? Oh, sebelum UAS. Mbak, halo? Halo, iya Bu, berarti sebelum UAS ya Bu? Mbak. Sebelum UAS. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Fotonya ada kamu loh ya, ada kalian loh ya. Jadi yang penting kalian itu misalnya pas membuat kompos gitu terus di foto. Ya, ada kamu gitu. Ya. Jadi tidak hanya kelihatan tangannya saja, tapi ada kelihatan orangnya gitu. Biar Bu Sri ngerti, oh ini anak ini memang benar-benar sudah aplikasi gitu. Jadi terserah, bebas fotonya misalnya, Bu saya ingin apa ya? Ingin mengirim lebih dari satu foto, nggak apa-apa, lebih dari satu foto. Nanti koordinasinya sama Mbak Rizky. Nah, terus ini Mbak Rizky, Mbak Iya, Rizky Bu. harus hari ini harus sudah membagi-bagi nih, karena kelompoknya kan 5 sampai 7 itu kalau bisa gimana ya supaya gini, maksud saya PPT itu kalau apa itu nomor absen di SSO itu kalian hafal ya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Ya, maksudnya NIM itu ya, Bu? Gini loh, kalau Bu Sri itu kalau pengalaman yang kemarin ngoreksi video maupun PPT itu kalau mahasiswanya hanya nulis NIM itu kok nyarinya itu agak nggak mudah untuk nginput di nilai di SSO. Tapi kalau ada ini saya nomor sekian di mata kuliah pengsam itu misalnya saya nomor 3 misalnya. Nek Rizky kan karena R mungkin di bawah, saya nggak tahu itu. Kayaknya nggak urut abjad juga kan. Gitu loh, dikasih penjelasan di nama di depannya itu loh. Ngerti ya? Di Oh, iya, PPT-nya. tapi Misalnya biasanya Rizky Amelia di absen di SSO nomor 20 misalnya. Gitu. Ya. maaf, Tidak Bu. hanya NIM maksudnya ya. Riz? Maaf Bu, kalau untuk urutan absen di SSO itu kurang tahu Bu dari kami. Nggak tahu ya, nggak ada ya? Nggak ada Bu. Oh, hanya NIM ya? Iya, tahunya hanya NIM Bu. Lah itu loh, kadang-kadang dosen kalau mau nginput nilai itu kan harus menelusur satu persatu.
Caranya gimana supaya gampang ya? Nanti ininya urutannya gimana nih, Mbak? Satu kelompok 5 sampai 7 itu sebebas atau gimana ini? Mungkin nanti dari Kormat diacak, Bu. Oh, diacak ya. Iya. Ini kan kelasnya kelas B semua toh? Iya, Bu. Kelas B semua. Biar maksud saya gini loh, biar nanti kalau Bu Sri mau memberikan nilai, input nilai di siap itu gampang gitu. Karena kalau kemarin tuh apalagi pakai kulon itu udah wah, namanya itu udah ini apa random gitu. Jadi milih satu-satu, masukkan satu nama. Nggak urut abjad juga. Kalau SSO itu urut apa sih? Urut NIM nggak ya? Coba saya tak cek dulu di SSO ya. Baik. Sekali lagi ini ada yang belum absen. Sementara belum ada yang konfirmasi lagi, Bu. Ya Mbak Rizky yang absen baru 81, berarti masih ada 9 mahasiswa yang belum absen. Nggak tahu ini. Tadi ada yang izin tadi si Agita itu tadi SSO-nya katanya error gitu, bermasalah itu nggak bisa. Timnya error tadi nggak bisa masuk. Gitu saja, kalau nggak ada pertanyaan, ini nanti Bu Sri mau ngajar lagi ya. Saya akhiri sampai di sini. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan tentang tugas kelompok, ya silakan WA sama saya atau tanya ke Rizky, ke Mbak Rizky. Oh iya, Bu. Untuk yang list nama tadi, kalau misalnya minta tolong di screenshot dari Ibu gitu gimana ya, Bu? List nama? Iya, yang dari SSO. Biar memudahkan nanti untuk input nilainya. Oh, kalian itu nggak bisa ngelihat toh? Enggak, Bu. Oh, gitu. Iya. Ya. Ya Mbak, nanti saya diingatkan untuk men-screenshot ya. Iya, Bu. Maksudnya biar mudah ininya ya. Mudah apa? Bagiannya ya. Iya. Oh iya ya, saya screenshot nanti tapi saya diingatkan Mbak Rizky. Baik, Bu. Karena tidak ada pertanyaan, ya sudah saya akhiri sampai jam 14.12. Meskipun ini masih kurang 17 menit, tapi nggak apa-apa, nanti saya ngajar lagi. Untuk materi siang hari ini, mata kuliah pengolahan sampah saya akhiri sampai tugas kelompok ini ya. Informasi tentang tugas kelompok. Kalau nanti ada pertanyaan, ada yang belum jelas tentang kaitannya dengan tugas kelompok, bisa japri saya atau tanya ke Mbak Rizky. Dan mudah-mudahan minggu depan sudah sudah ini ada loh yang maju gitu. Harus itu ya Mbak Rizky ya. Jadi 5 sampai 7 mahasiswa itu ada 90 mahasiswa. Kalau misalnya waktunya nggak cukup itu nanti bisa saya nunutkan yang kelas A. Jadi Mbak Rizky cepat-cepat memberikan informasi tentang kelompok ini karena waktunya mepet ini ya.
Kalau yang tugas atas, tugas individu itu pengumpulannya nanti sebelum UAS atau waktu UAS nggak apa-apa sih, ya. Nanti waktu UAS atau sebelum UAS. Nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Itu lewat Mbak Rizky ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan selamat istirahat siang ya. Nanti Bu Sri ngajar lagi. Dan selamat mengaplikasikan pengelolaan atau pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan mudah-mudahan nanti kalian bisa sustain untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu tentang pengelolaan sampah meskipun itu ilmu-ilmu yang sederhana. Saya tidak mengatakan ilmu-ilmu yang kecil tapi sederhana. Karena dari hal-hal yang sederhana bisa berdampak pada alam semesta ini yang besar gitu ya. Tentunya dampaknya positif ya. Itu saja dari saya. Udah ya Mbak Rizky ya dan teman-teman semua ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri. Selamat istirahat, Bu. Ya.